anak-anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian? Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad, kemana? Kemana anak-anak itu? Siapa yang berani-berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Guyon. Aku ngene-ngene iki nek karo Gus Dur luwih nemen ae. Wes Gus Dur jan wis jan. Tak critakne 3 jam wis akeh banget iki. Kiai Gontor iki dipelkutho karo Gus Dur. Yai Sukri saiki mimpin Gontor, biyen kuliah anyaran ning kono kan kudu sowan Gus Dur seniore to karo Gus Dur. Lho Kri, teko. Nggih Gus. Wis kono lungguh kene, terus Gus Mus kan satu kosan sama Gus Dur. Mas, godhog banyu kono, gak kopi iki lho, ana Kiai Gontor iki. Nggih Gus, terus Gus Mus di dapur godhog. Terus apa namanya? Sementara Gus Dur godhog terus sementara Gus Mus godhog banyu, terus tiba-tiba Gus Dur nang pawon njupuk gelas karo kathok jero. Terus karo nemoni suk, ya apa saiki Gontor piro santrine karo kathok iki dienggo ngelapi gelas iki. Kathok jero kuwi. Dadi Sukri iki ngene iki. Ngono kuwi, Kiai Sukri. Gus Dur tenang kae. Karo yo anjene anu, bapakmu iku biyen Yai Zarkasi iku karo diulet-ulet ngene. Pojok-pojok iki sit. Ya, terus Gus Mus bengok, Gus pun mateng lagi banyune. Oh iya, terus Gus Dur ke dapur, terus 1-2 menit wis diracik lah. Njur Gus Dur metu nggawa lepek, ana gelasé, ana kopine, njur karo sikat gigi ngudake. Sikat gigi lho. Njur disogoke, Sukri modar lagi. Iki bar kathok sikat gigi ya iki. Coba aku takon apa ana menungso ning donya ke zaman Nabi Adam nganti saiki kelakuane kaya ngono kuwi. Itu yang sekalian ya. Nah kalau orang tidak paham cinta, orang tidak paham kemesraan, orang tidak paham lekuan-lekuan cahaya, tidak paham gelombang dan frekuensi di dalam rohani manusia, kalau orangnya kaku seperti batu dan kayu-kayu, maka dia tidak akan bisa menikmati kemesraan semacam itu. Oke, 1 nomor dulu. Setelah itu saya mohon kepada Mbak Lisa, nanti saya juga mohon kepada Kiai Labib. 1 sholawat dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan Fauzi dan teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama diijabahi Gusti Allah, digampangke dalane, dilimpahi rezekine, digampangke jodone, dibayar utange. Ya, amin ya rabbal alamin. Metengan bojone. Wis rabi durung. Ya nang ngono rasa uga ngomong kowe. Nek urung rabi iki urung sah ngomong. Urung ngerti susah urip ya to. Ini ora apa-apa lah. Bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Langsung aja.
saya berikan sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya kepada Mbak Lisa untuk background. Mbak Lisa putri berapa ya di Gus Dur ya? Pertama. Jadi ini sing paling saya sudah dinuani, saya dadi Mbak Lisa iki. Beliau itu canggahnya itu dari Demak ke Jombang, ke daerah Jombang Utara, di daerah Tambak Beras Ngalor Sidik. Terus buyutnya beliau jadi anaknya Mbah Canggah itu yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu ditawari oleh Lurah Tebuireng untuk mendirikan pesantren di Tebuireng itu. Jadi beliau terus hijrah dari Jombang Utara ke Jombang Selatan. Ketika itu beliau sudah selesai belajar kepada Syekhona Khalil di Bangkalan bersama Yai Musta'in Romli, Mbah Imam Zahid, termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan di perguruan yang sama itu. Nah, buyutnya beliau pendiri Nahdlatul Ulama itu ora ming ulama kae diwedani sapa-sapa mergo dudeng. Dudeng itu ya. Dudeng ki ora tedas tapak paluning pande ngono kae. Dadi wedi kabeh, mulane dikongkon ning Tebuireng mergo ning kono ki mbah-mbahne asmuni kabeh. Ku bangsa korak-korak ning Gunung Tunggorono itu yang beresin salah satunya adalah buyutnya beliau itu mengislamkan Babat Alas, mendirikan pesantren di situ, sehingga memang di apa-apake Tebuireng itu memang tanah yang sudah berada di dalam frekuensi wirid dan jihad yang luar biasa selama berpuluh-puluh tahun, dan gitu sampai sekarang gitu. Nah, dengan setting seperti itu saya kira Mbak Lisa bisa mentransfer kepada kita pendidikannya orang minggon saiki ke sekolah nganti dadi dokter, pendidikan ya macam-macam, Tebuireng ya macam-macam yang disebut pendidikan. Kira-kira seperti itu Mbak Lisa. Jadi mungkin kita mulai gini sih, kita mulai dulu menata lapangannya. Yang pertama, yang kamu maksudkan ini pendidikan dalam arti keseluruhan, atau pendidikan persekolahan, ataukah pendidikan pesantren, ataukah pendidikan yang di luar regulasi pendidikan, misalnya kebudayaan, kesenian, selawatan, ya, pendidikan di rumah dan lain sebagainya. Ini kamu batasi di mana? Dijawab ya, supaya kita ngerti lapangannya ya. Iya, terima kasih waktunya. Pendidikan yang seperti layaknya orang khalayak umum menyebutnya sebagai pendidikan. Artinya kalau sekedar pengajian TPA mungkin itu disebut sebagai pengajian TPA. Karena walaupun hakikat pendidikan kan sebenarnya sangat luas sekali mungkin lah, tapi di sini malam ini kita akan mengaji apa yang khalayak umum itu disebut sebagai pendidikan. Berarti pendidikan resmi. Iya Pak. Gini, dulu buyutnya Mbak Lisa yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu nggawe sekolahan pora. Apa bocah-bocah do sowan rono jaluk diwurui? Apa beliau buka sekolahan? Tidak buka sekolahan. Jadi ada metode di mana seorang gentong, istilahnya gentong sing isine banyu kan njur disiwur gitu ya. Beliau itu seorang kiai gentong yang ilmunya mumpuni sehingga semua pada datang ke beliau. Meskipun beliau sendiri gentong di Bangkalan, di Mekah dan lain sebagainya. Tapi kan orang njur gawe sekolahan. Jadi tidak ada kelas. Ya, tidak ada kelas. Nah, kemudian kita mengenal yang disebut pendidikan adalah sekolahan resmi dengan kelas-kelas, dengan fakultas-fakultas, dengan jurusan-jurusan. Itu bagi Fauzi perbedaan yang teknis saja ataukah perbedaan yang mendasar? Sangat mendasar. Sangat mendasar. Nah, omong supaya kita punya bekal diskusi. Dimana sebenarnya pendidikan itu kan bertujuan untuk memanusiakan manusia kalau kata Paulo Freire. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu
kemudian hanya tujuan untuk mencari kerja. Nah di sini sebenarnya titiknya di mana menurut saya itu menjadi satu paradigma yang sudah membumi, tapi menjadi satu yang perlu dikritisi, Pak. Kemudian pendidikan yang kalau seseorang parameternya seseorang yang akan mendaftarkan kerja di suatu tempat itu kan kemudian diukur dari ijazahnya, diukur dari sininya. Kalau dia tidak menempuh pendidikan yang formal seperti itu, maka dia tidak akan diterima di dunia kerja. Lah, paradigma yang seperti itu yang sudah salah kaprah itu mungkin bagi saya yang perlu kita kritisi malam hari ini gitu, Pak. Oke, jadi ada pendidikan yang sifatnya kualitatif untuk yang Anda sebut memanusiakan manusia, ada pendidikan yang sebenarnya sifatnya teknis, birokratis, prosedural untuk cari kerja, kan gitu kan? Nah ini kan tergantung sing sinau dewe-dewe. Oke, jadi ini menyebut banyak sekali tekstur dari masalah-masalah pendidikan. Saya lengkapi dikit nih Pak Risangge. Kata pendidikan kini dalam pemahaman mungkin suka bahasa apa kok didik prastawa apa didik asal usul suka ngendi kok orang gawe misalnya pelajar itu dari kata apa tuh ajar. Nah ajar kok njur dikai L pelajar. Nek belajar asal usulnya kan pembelajar. Nah nek pelajar iki saka apa to kuwi pian asal usule? Nek rokok kretek berarti ono cengkai kan gitu kan. Nek rokok putih ono filtere kan gitu. Jadi setiap entitas, setiap wujud itu diberi nama relevan atau punya asal usul terhadap hakikatnya kan gitu. Ora iso njur irungmu tak sebut bokong lah ya ora iso. Nek irung ya tak sebut irung gitu ya. Meskipun itu hanya soal konvensi. Jadi kalau kita ngambilnya dari epistemologi, kira-kira kue setujune piye, apa ora setujune piye bab kata pendidikan iki bedane karo pengajaran apa? Dan wae iki ben sesuk dadi dokter tenan iki. Wis. So, dokter. Dalam proses, Pak. Dalam proses. Iya. Amin. Pengasunipun, Pak. Nah, gue ya bangga dadi dokter kowe. Wis ora apa-apa, wis ora apa-apa. Wis terus. Terima kasih. Wong sing dididik kok jenenge pelajar iki mencolote kok semono iki piye? Iki asal usul piye? Nangil ya. Rasa kok jawab ya aku meng nyelekke lucune proses intelektual kita semua dalam mengurusi pendidikan. Engko ana sing disebut guru. Ning sing diwuruhi dijenengke murid. Iki kan asal usul sejarah dan filosofinya berbeda. Nek guru kuwi saka India, Sanskerta, Buddha, Hindu. Nek murid teko Arab. Lah bingung nggak gurune wong India, muridnya wong Arab. Itu jadi wong Indonesia iki kan memang letak di benua kebingungan tuh di Indonesia. Saiki wis tak singkat ngene. Kalau di UIN atau di UII fakultas pendidikan disebut apa? UIN tarbiyah. Min ayyi min ayyi kayan. Dari kata apa tarbiyah itu? Robaya. Robaya. Ya robaya. Robaya min ayyi. Nah. Ta'ala. Enggak, maksud saya gini. Kok ono robaya ki akar katanya apa? Robun. Jadi tarbiyah itu berarti salah satu konstruksi yang muncul dari filosofi dan pemahaman mengenai Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai macam-macam kan? Ada ilahun, ada Rabbun, kemudian ada teksturnya, ada Rahman, Rahim, Mudhil, wakeh rongatusan piro jumlah kabeh. Meskipun resmi disepakati 99. Ya, tapi kan itu Allah dalam fungsi yang bermacam-macam. Tapi ada dua yang inti. Kalau sifat cintanya Allah adalah Rahman dan Rahim, tapi kalau sifat
eksistensi Allah, kemudian sifat cintanya Allah, sifat kepengasuhannya Allah kan beda-beda lagi. Allah maha menyesatkan, bisa mudhil gitu. Allah maha, misalnya wallahu wal azizul qawiyul qadirul dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar. Itu kumpulan nama-nama dahsyatnya Allah misalnya. Nah, Rabbun itu Tuhan yang bagaimana supaya pendidikan itu bisa kita konsep berdasarkan kata Rabbun. Kenapa kata pendidikan diambil dari Rabbun? Kenapa tidak dari Ilahun? Mana iki? Nek ora iso jawab ora apa-apa, ora apa-apa. Mboten saged. Oh ya ora apa-apa. Daripada keliru, Pak. Nggih, nggih. Ndak, saya cuma mancing karena mbok wis sisan gitu loh. Nek arep apik ki ayo apik tenan, nek arep elek elek tenan, ojo elek kok ming nyopet, elek kok ming. Nek jan kowe korupsi rasa umroh. Tanggung kuwi Gusti Allah ya tersinggung. Ojo colongan nang nggo ibadah ya to. Ah gitu loh. Nek arep apik apiko, sisan lemu apik ojo tanggung-tanggung. Nek arep ngamal tenanan sak pol-pole, nek arep elek duwe kaliber. Arep mateni wong mutilasi sekalian. Ngono, ojo mengicrit-icrit. Gitu loh. Ini kan sifat generasi kita yang sekarang ini kan ora cetha, apik ora tenanan, elek ya ora kendel tenan. Sisan dadi gayus ora apa-apa. Sisan dadi anu lah, sisan nyolong sing akeh. Jan apa nyolong icrit-icrit. Rampok ngono. Timbangane kowe apik ya ora tenanan no. Kan mending kowe ini dakwah lumayan ini. Ini loh. Nah makanya kalau ngomong tarbiyah, kalau saya ya sudah itu dari Rabbun kita pelajari ma huwa Rabb. Gitu. Misalnya dari hurufnya saja. Kalau ilahun itu ngadeg kabeh. Alif, lam, ha. Alif itu lambang ego manusia, lambang eksistensi keakuan Allah maupun manusia, karena manusia berasal dari Allah. Maka kalau kita sedang mohon ampun kepada Allah, sedang berhadapan dalam urusan di mana Allah berhadapan dengan kita sebagai yang maha dahsyat ya muhaimin, ya kohar, ya jabar, itu pusatnya ilahun. Mergo Allah ngadeg jejeg tiwi kromo gede banget ngono kae. Mergo hurufe alif. Ning nek wis Rabbun kuwi kabeh melengkung. Ya ini jane ora iso nggo dokter ra iso iki. Ki bahan-bahan ngene iki ra ono rujukane. Ning mboten pengen dadi dokter kula, Pak. Ya wis kok iki ra pengen wis. Kowe luwih dokter timbangane dokter ngono ya. Ya. Fauzi artinya keberuntunganku, gitu kan. Oke. Tak selesaikan dikit. Kalau Anda melayani ibu bapak, itu badan Anda, misalnya kowe melayani bentuknya menghormati, nyugui panganan, mencium tangan misalnya ya, itu gegermu detik apa melengkung. Jadi sebenarnya alif adalah lambang pelayanan kepada diri sendiri, betul enggak? Nek wawu kuwi lambang pelayanan terhadap yang lain. Jadi ketika Allah menjadi Rabbun, itu Allah sedang menundukkan eksistensinya untuk menyayangi umatnya, untuk menyayangi makhluk-makhluknya. Disitulah dia bernama Rabbun. Bahkan Allah itu menampung semua kacaunya kita dengan ampunannya. Maka dia memakai huruf ba. Mulane ibu-ibu nek ngudang anake kan mesti nganggo ba, ngono gitu. Cilup ba. Ora mungkin cilup alif. Cilup lam, ora mungkin. Ora mungkin sing ngadeg-ngadeg. Gitu ya. Ini contoh aja. Nah, maka saya nanti apapun aspirasi kita dalam diskusi ini, kalau bisa tetap mengacu, sebab nggak ada gunanya ngomong apapun, melakukan apapun, bertindak apapun, turu pora turu, nek ora ana hubungane karo Gusti Allah. Ora ana hubungane. Dadi apa wae
nek kue ora apa jenenge, nek kue ora kompatibel karo ridhone Allah, ora ana gunane. Dadi presiden kue malah dadi masalah kue karo Gusti Allah. Kue depan Gus, mbuh kapan kue, ya. Jadi mari kita selalu berada pada kompatibilitas. Angel tenan bahasa niki. Betul, bahasa dokter ya. Pokoknya apa jenis gatuk ya, baru jawabannya ya. Wah, gatuk karo ridho Allah, jangan gatuk karo amarah Allah, jangan gatuk karo ghadabullah, kan gitu. Nah, kalau bikin pendidikan, seluruh konsepnya pasti menuju di mana anak didik akan punya bekal untuk kelak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah pendidikan itu tarbiyah yang berasal dari robbayani soghira, dari akar kata robun, karena ternyata Allah sendiri itu melayani hamba-hambanya sedemikian rupa sehingga tujuan manusia hidup, kewajiban manusia hidup adalah ibadah atau pelayanan. Pertama pelayanan kepada Allah berupa syariat Islam, kemudian pelayanan kepada manusia berupa rahmatan lil alamin. Kira-kira ngono kuwi ya. Jadi tarbiyah cetok lagi ya. Pendidikan cetok. Nek pelajar kuwi dari kata ajar. Siapakah pahlawan nasional tokoh pendidikan? Ki Hajar Dewantara. Jadi zaman biyen nek ana wong pinter nggawe senjata dijenenge empu. Nek pinter nggawe sastra sing apik-apik dijenengke jonggo atau pujonggo atau kijanggan. Nek pinter nggawe patung, nggawe apa sing bangunan-bangunan apik jenenge undagi. Nek wong sing digawene diparani wong akeh nggo sinau jenenge Ki Ajar. Nek dialus ke Ki Hajar, seperti Hamengkubuwono, hanya itu untuk menghaluskan, meninggikan derajat estetiknya. Aslinya Amengkubuwono, tapi karena beliau raja kita kasih H, kan gitu. Nek Allah rasa dikai H, Allah nuyojo, enggak lucu. Ya, jadi ajar benar sekali pelajar, makanya pelajar, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama berarti memang membangun diri untuk diparani wong oke tinggal sinau, kan gitu. Tepuk tangan untuk Ibnu, kan gitu. Oke, dengan demikian saya akan akhiri pengantar ini. Wilayah kita jelas insya Allah, boleh dari filsafatnya, boleh dari teknisnya, boleh dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ada yang menyangkut Diknas, depak dan lain sebagainya. Tapi mari kita dengarkan dulu dari beliau yang karena tanfidiyah pasti akan banyak hardware dari pendidikan, tapi beliau nanti dari Suriah saya mohon untuk juga memberi dasar-dasar menawi kula kelentu bab robbayani soghira wau nggih nyuwun sewu pun benakaken ngaten nggih nyuwun verifikasi iki NU gawe pendidikan ki padha apa ora filosofine tujuane torikote kaifiae karo pendidikan nasional. Nek podo njur piye, nek ora podo njur piye, kan begitu kan? Itu harus kita perjelas sebab NU itu saya kira organisasi terbesar sedunia, gede banget gue. Nek NU obah sidik janjane, nek duwe ketua sing ampuh ngono kae. Ya kuwi wah wis obah sidik ngono wis mesti ibarat kebu kayak ngene wis tiba kabeh ngono kae. Aning mergo topo terus NU-ne dimeneng ngono kae. Akhirnya ya. Nah jadi saya kira maksud saya gini loh. Sejeno nek aku sekolah ning nggon pendidikane NU Ibnu karo pendidikan sing liya-liyane ya sejeno ada yang bisa saya andalkan di sana, kalau di sini tidak bisa saya andalkan. Karena itu harus kita pastikan. Kalau sekarang kepastian itu belum jelas, maka generasinya Fauzi yang harus merintis itu menurut saya, gitu loh. Ya oke, sekarang saya kira kita mendapat kemurnian dari beliau, kesucian sebenarnya kalau ditinggikan lagi kesucian, kalau di bahasa budaya kepolosan, gitu ya.
keluguan itu. Dan beliau orang yang sangat tulus. Jadi insya Allah nek wong tulus iki ketok ora ana dalanan neraka iki ora ana. Amin ya rabbal alamin. Nek cah-cah iki yes. Ya swarga akhire Pak nunggu akhir banget ya lah. Ning nerakane suwi banget guys. Oke, jadi kita mendapat pointers dari beliau. Pertama, Rasulullah itu diwurui Gusti Allah langsung. Addabanillah, addabani Rabbi. Jadi gurune Kanjeng Nabi sapa? Nek ditakokke ngene ya, Allah. Masalahnya sekarang, boleh ndak kita juga memposisikan diri seperti itu? Atau layak atau tidak, relevan atau tidak untuk memposisikan Allah sebagai guru kita juga? Layak ya, karena Allah sudah menghamparkan buku-bukunya berupa gunung Merapi, berupa laut selatan, berupa manusia yang bermacam-macam. Itu semua adalah buku-bukunya Allah yang dihamparkan secara kauniyah. Di samping ada buku kauliyah yang namanya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah jadi nek kowe duwe bayi, kuwi sing murui bayi menggerakkan tangan menggunakan jempol berbeda dengan jari yang lain, ki sing murui sapa? Kok njur iso nangis ki nek kowe sing kudu murui nangis ngono piye? Coba. Kowe ibune, bapake, ayo wurukno bayimu nangis, piye carane murui? Ora iso to? Murui nguyuh ngono wis iso ya iso. Nah, ora iso to, dadi itu sebenarnya tidak ada bahasa lain kecuali memang Allah mengajarinya, meskipun orang juru Gusti lagi keliling murui cah cilik mising ya ora. Allah dengan birokrasinya, dengan staf-stafnya, dengan kepala-kepala dinasnya, dengan menteri-menterinya, dengan camat-camatnya, dengan lurah-lurahnya, dengan petugas-petugasnya yang jumlahnya miliaran kali lipat dibanding jumlah manusia. Termasuk yang ngurusi udan, yang ngurusi yang meminta hujan dan gue aja rene sih iki lagi ana acarane Ibnu ngono ya. Gue yang rada bengi-bengi wae rene ngono kan. Tergantung nek jarene Fauzi acarane nganti jam piro ora apa-apa, ning panitia resmi memberi surat kepada saya nganti jam 11:30. Jadi aku bingung iki sing siji ngongkon sak karepe, sing siji nganti 11:30. Terus aku manut wae nek aku iki kon bali saiki ya bali, kon terus ning kene ya gelem. Aku ora duwe beban apa-apa, aku ora duwe pengen apa-apa. Aku wis duwe kabeh, yaitu saya selalu tidak ingin dimarahi oleh Allah. Wis cukup wis hartaku mengko itu. Oke. Jadi ternyata kita juga berguru sama Allah, makanya sekolahan kui pendidikan yang dimaksud oleh Fauzi itu hanya salah satu wilayah pembelajaran. Tapi wilayah pembelajaran kehidupan ya seperti Rasulullah, sinau nang Gua Hira, sinau nang Abu Jahal gitu, nggih. Sinau nang apa wae. Sinau wis apa wae disinauni. Gitu loh. Aja njur kowe niru secara tekstual. Anggo ngapa sekolah Kanjeng Nabi kowe ora sekolah, aku kan sekolah. Edan kowe iki malah nesu karo bapake. Kuwi bapake dian nabine ora sekolah melakukan sekolah. Oh, bayangin nek kowe duwe anak ngono njur kowe jawabmu piye kowe? Modiar kowe ya. Sisuk ora gelem adus ya ora gelem tangi njur jawabe ngono, bapake ora duwe agama apa piye? Nabi ora sekolah, aku kan sekolah. Kowe iki Islam kok dudu wae modar kowe. Kowe. Apa menang yo anake bapake dasar haram wonge ngono wae modar. Saiki kan usum tau, usum haram itu loh. Usum kafir barang, dasar kafir. Nah saya Pak Yai, saya itu seneng diharam-haramkan orang itu seneng. Nomor satu karena lebih baik saya diharamkan daripada saya dipuji. Karena saya lebih selamat dihina daripada saya dipuji. Kalau saya dihina, saya pasti akan adrenalin saya naik untuk mencari kesalahan saya. Tapi kalau saya dipuji, itu berarti banyak kepalsuan-kepalsuan yang akan muncul dari hormon-hormon saya. Jadi ini aku diharamke, dikafirke, seneng ra karu-karuan. Nomor loro apa sebabnya seneng untuk yang mengkafirkan. Kuwi wonge kendel cetha. Ora kaya kowe.
Jadi dia berani. Kalau beliau tadi kan menyebut Al-Hujurat 5 tuharrimu ma akhalallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Ini bocah wani loh, mengharamkan sesuatu yang Allah tidak mengharamkan. Pulau ngelawan Gusti Allah tenanan to kuwi. Jadi aku seneng ngono wong koyo ngono iki, wah top tenan iki. Dadi neraka ki cetha ngono lho. Kan gitu. Neraka ki wis sip ya jadi identifikasi dan verifikasi ini cetha sejak sekarang. Di ayo sing oke, sing arep ngaram-ngaram kita tambah oke ora apa-apa. Mengkafir-kafirkan orang sing oke wae. Berarti kowe wong kendel tenan dan apik kuwi nek kendel. Sebab kowe engko tetep baline nang Gusti Allah to kowe. Apa ada tempat kembali selain Allah? Kalau Anda keluar dari PDIP, Anda bisa ke Demokrat, gitu? Kalau Anda keluar dari Indonesia, Anda bisa ke Malaysia. Kalau Anda keluar dunia, masih bisa ke Mars, Pluto, Jupiter, kan gitu. Terserah mampu atau tidak. Tapi kalau mau kamu keluar dari wilayah Allah, gue harap kos di. Nek kowe nyolong harap kok dilek ning ndi kan gitu. Jadi wong saelek-elek iki aku tenang-tenang wae ora apa-apa kae engko arep bali nang ndi kae. Gitu kan. Mau tidak mau akan kepergok Allah lagi kan gitu. Jadi wis ora apa-apa nek ana wong macam-macam ngomongi wong ngaram-ngaramke kuwi nek kowe sing tersangkut bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun enten wong kaya ngeten iki dados kula ilmu kula niku rada luwih akeh ngeten iki. Dikafirke ngene dikafirke terus selawat haram bid'ah sak piturute ngono iku matur nuwun dan parana omahe. Pak nyuwun sewu matur nuwun aja matur nuwun niku lho. Lho ada apa? Lah niku lek dibid'ah selawatan dibid'ah iki to. Iya memang bid'ah nggih. Salatullah salamullah ngono ya. Bardek ngomong ya bid'ah terus mari ngono salat selawatono dengar pidhek karo metutu-metutu ngene iki ya. Supaya dia punya pahala dengan membid'ahkan kita lagi. Kita beri kesempatan dia untuk menambah pahalanya dengan menuding-nuding kita lagi kan gitu. Kuwi jenenge amal jariah. Kowe tak wolak-walik urip ben. Asale kowe gampang nesu, kowe ya gampang nesu. Kowe ya gampang muring-muring, kowe gampang ngene, gampang ngono, mbok tenang-tenang kaya Gus Dur kae. Gus Dur ana apa wae tenang-tenang wae kae. Dikafirke, diapake, disukan rabi ning Bali sing apa sak karepe macam-macam Gus Dur tenang wae kae. Oke wah top tenan wong siji kae aku kuwi kae ketoke favorit malaikat Jibril kae. Atau tenan wong ini. Sebelum Mbak Lisa ya, nanti saya selawat satu tapi tak ceritain dan Mbak Lisa ngerti bahwa aku iki sejak beliau kecil kan aku sudah dekat dengan bapaknya dan guyon koyo ngono iku. Gus Dur itu orang yang sangat baik. Waktu kuliah di Baghdad, kuliah di Mesir itu kan selalu ijol-ijolan nggon mangan nek pas malam minggu. Jadi saling mengundang makan malam gitu kan. Nah nanti ada giliran Gus Dur mengundang makan malam. Dan makan malam di tempat Gus Dur selalu sangat enak, yaitu kepala ikan. Kalau sini kan gulai kepala ikan kan mewah itu. Nah Gus Dur mesti bikin gulai kepala ikan. Wah, jadi konco-konco peke wah, waduh Gus Dur ini mesti entek duit oke banget iki. Jadi mereka selalu waduh piye ya Gus Dur yang menjamu makan ini mesti enak banget. Akhirnya suatu hari salah seorang nang pasar. Jebul pas ono Gus Dur tuku kepala ikan. Jebul ning kono kuwi kepala ikan ki dibuang. Kuwi ndur Gus Dur iki kandha nasi dol. Ini boleh saya ambil untuk kucing saya. Ngono kuwi. Ayo kuwi. Saya punya banyak kucing di rumah ngono kuwi ta. Yen dicepoki aku iki bapak Nelisa ngono kuwi. Jangan bocah-bocah musuh asu. Jebul gratisan dah. Akhirnya dibales karo waktu di Berlin dibales karo kanca-kanca dibales kita acara dengan Gus Dur di Amsterdam di tempat teman-teman sing masak kita yang dari Berlin. Aku waktu itu tinggal di Jerman terus aku masak karo kanca-kanca sing Mas Pipit itu
Bibit sing ahli masak, bibit arek-arek Kediri ahli masak. Iku Gus Dur wis diskusi wis qala Allah taala fil Qur'anil Karim ya ta, sing kene ngulek ning akeh banget hadirine, dadi nek ngulek ngene iki kesel banget akhirnya seleke lantai. Nganggo sepatu ngene iki. Wis medhar ge ya. Wis kukupe lebokke jangane ya ta modar. Engko setelah Gus Dur, wah enak rek pangananmu rek. Nggih niku soalnya campur sepatu kula Gus. Gitu, ini untuk nostalgia aja, dan itu semua kemesraan, itu hadiah dari Allah. Allah itu memberi cahaya, memberi cinta. Cahaya itu nur, nek wawune kok tegake dadi nar. Ya, jelas cetok. Jadi milion nur, milion menunduk kepada siapa saja, milion takzim nang sapa wae, milion ngabekti nang sapa wae, aja ngabekti nang awakmu dhewe. Kae presiden kae dadi presidene ngabekti nang wong sak Indonesia apa ngabekti nang dirinya sendiri. Rasake. Kalau ada politik pencitraan berarti dia mengabdi kepada citra dirinya. Itu berarti dia alif, kan gitu kan? Ya serapopo. Jadi jenenge Alif Susilo kan gitu kan. Serapopo iki mengguyon ngomong pendidikan ya. Wah cukup lo, iki mesti dudu demokrat kuwi. Monggo sakniki sak bebas-bebasipun panjenengan. Tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling berat itu pokoknya kalau rekan sepanggungnya Cak Nun, karena sangat ya memang jam terbangnya juga lain ya. Sangat mampu untuk menjelaskan segala sesuatu dengan begitu indah dan membuat kita berpikir gitu. Nah tapi saya ingat satu hal dulu sebelum saya bicara tentang pendidikannya. Kan sekarang ini sedang ngetop istilah entrepreneur. Ya. Nah kalau entrepreneur itu artinya sebetulnya adalah orang yang pintar melihat peluang. Nah tadi cerita tentang kepala ikan itu membuat saya sadar bahwa Gus Dur adalah seorang entrepreneur. Ternyata kalau soal usilnya beliau, wah itu bisa sampai pagi memang ceritanya. Ini saya dapat dari ibundanya Gus Ipul, Saifullah Yusuf yang cerita, karena ibunya Gus Ipul ini adalah nisan, saudara sepupu, tapi sekaligus sepersusuan dengan Gus Dur. Dari semua duriah cucu-cucunya Kiai Bisri Sansuri, yang paling dekat ini adalah ibundanya Gus Ipul dan Gus Dur gitu. Mereka memang dari kecil sudah bareng. Lah kok ceritanya begini, bapakmu pancen kecil iki wis usile nomen niku. Gitu. Kalau Jawa Jombang gitu ya. Nomen. Iya niku aku tahu disetrap karo Mbah Bisri. Pokoke kon melok ngaji nang masjid Pondok Tenanyar itu sampai bengi gara-gara bapakmu itu. Lah yang nopo toh? Mak, saya kan manggil ngaturinya mak. Dadi kabeh iki dikei jenang wis dilebokno plastik cilik-cilik. Semua cucu Mbah Bisri itu sudah ada jatah. Jenangnya kecil-kecil, hitam-hitam kecil-kecil segini, bunder-bunder. Seperti apa? Apa? Nah ya. Lah kok bapakmu iku ngajaki aku iki nggone Pak Lek iki didelekno diganti karo wedhus iku mau. Diambili
masukkan plastik. Dikasihkan sepupu-sepupunya, ngalah makan jenang wedhus. Muamuk semua matul kepada Mbah Bisri. Jadilah ibunya Gus Ipul dan Gus Dur disetrap di masjid sampai malam gitu. Jadi memang dari kecil itu kawan bayi katanya. Dulu ada zamannya proses reformasi, Gus Dur kebetulan baru proses penyembuhan dari stroke sehingga nggak kemana-mana beliau, tapi Ciganjur jadi open house, orang pada datang. Nah, tiba-tiba datang satu orang sudah tua sekali, dia mengatakan bahwa saya santrinya Mbah Wahid Hasyim dan saya ini saksi, dulu itu Gus Dur tiap siang diikat di tiang bendera saking dugalnya gitu. Jadi memang dari gawan bayi sudah nyeleneh, tapi alhamdulillah mungkin yang dikatakan Cak Nun tadi, bahwa dengan itu justru beliau menjadi dekat dengan semuanya dan bisa menjadi jalan cinta untuk sesama, karena itu yang beliau yakini bahwa tugas kita sebagai manusia itu menurunkan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada cinta kepada sesama manusia dan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, bicara soal pendidikan, saya juga jadi ingat beliau gitu. Dulu waktu lulus SMA saya bingung, pengen masuk UI tapi juga pengen kuliah di Jogja. Terus saya konsultasi lah, matur kepada Bapak, Pak enaknya gimana ya Pak, aku tuh pengennya kuliahnya di Jogja. Ya sebetulnya pengennya masuk UI, tapi pengennya di Jogja. Lah lebih kuat mana? Pengen di Jogja. Ya wes, ya neng Jogja. Ini loh nak, saapi-api universitase, sekolahnya, nek awakmu elek, yo tetep metune elek. Saelek-eleke sekolahmu, nek awakmu iku wong bener, wong api, engko metune yo api. Nah, itu yang membuat saya sadar bahwa ternyata institusi pendidikan itu hanya alat. Yang paling penting adalah kita sebagai manusianya. Nah, kalau bicara soal pendidikan, saya bagian aja ya, justru melemparkan persoalan. Mungkin nanti Cak Nun dan teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di sini bisa justru bersama-sama kita menjawabnya. Kalau kita ingat zaman dahulu yang namanya sekolah itu kan betul-betul pilihan. Kenapa begitu? Karena memang nggak banyak ilmu yang sifatnya teknis. Bapak Ibu, saya nggak tahu kakek nenek saya, yang namanya ilmu waktu itu dipegang betul-betul oleh alim ulama. Ketika dengan perkembangan zaman ada industrialisasi di berbagai negara, itu yang membuat akhirnya jadi berubah. Orang jadi perlu untuk sekolah karena pekerjaannya sudah bukan lagi bertani, pindah. Kalau dulu bertani, bercocok tanam itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan itu cukup. Sementara pendidikan kita dapatkan dari alim ulama untuk mencukupi kebutuhan rohani kita. Setelah perkembangan zaman, orang kemudian mencari nafkah bukan lagi dari bercocok tanam, sudah pindah. Orang berharap punya
kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan industri itu mensyaratkan keahlian teknis. Orang belajar membangun gedung, orang belajar ngobati orang sakit. Ini kemudian ada sekolah-sekolah, sekolah kedokteran, sekolah hukum, sekolah ekonomi, dan seterusnya. Berbondong-bondonglah orang kemudian menuju ke institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Tambah lama perkembangan zaman semakin kencang, semakin banyak ilmu-ilmu baru, semakin banyak keahlian-keahlian baru yang dibutuhkan, semakin berkembang ilmu pengetahuan, dan kita semakin terburu-buru, kedandapan, itulah pokoknya kedandapan golek ilmu. Dulu zaman saya yang namanya sarjana itu wah, terus pokoknya yang paling top lah itu ya, sak deso siji sarjana nih, itu udah yang paling mulia nanti hidupnya. Nah sekarang S2, S3 aja kececeran loh. Enggak mulia lagi. Nah, yang terlupakan dalam proses itu adalah bahwa institusi pendidikan itu memang untuk awalnya berkembangnya memang untuk keterampilan. Sementara kita sebagai manusia tidak hanya membutuhkan keterampilan. Ini masih ditambah dengan gelombang kapitalisasi. Ketika orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan apapun yang ada, ya, untuk itu tadi judulnya meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi akhirnya jadi lepas dari tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Gusti Allah kan berulang-ulang menyatakan, berfirman bahwa beda antara orang yang berpengetahuan, berilmu dengan yang tidak. Banyak sekali ayatnya, bahwa alam semesta itu diciptakan penuh dengan tanda-tanda yang kalau kita bisa membaca perumpamaan-perumpamaannya, maka seharusnya kita menjadi lebih paham tentang sunatullah, dan itu semakin mendekatkan kita justru pada peran kita sebagai hamba, pada beban kita sebagai pengelola semesta, kan begitu. Nah ini yang terlupakan oleh institusionalisasi pendidikan. Sementara gelombang yang terus-menerus mengajak kita untuk yang namanya kualitas hidup yang lebih baik itu punya mobil lebih besar, lebih banyak, punya rumah lebih banyak, punya rumah 7 lantai, punya uang lebih banyak. Ya paling gampang kalau mau punya uang lebih banyak udah tahu toh bagaimana jalur karirnya. Oh, jadi ketua partai mas, bukan DPR-nya. Persoalan kita sekarang, kegelisahan kita sekarang adalah karena itu ternyata sekarang tidak memberikan jawaban, malah justru menimbulkan persoalan. Pengetahuan makin maju kok persoalan makin banyak.
Banyak orang lebih pintar, tapi banyak yang lebih pintar malah semakin jahat. Dokter makin banyak, penyakit makin banyak.